Selamat datang di channel saya Bukan Ustazah. Di sini kami mengutip sebuah diskusi agama dari media TikTok dengan memilih yang paling terbaik dan mempersingkat waktu durasi nonton kalian di live mereka yang sangat panjang, serta membuang diskusi yang tidak bermanfaat bagi kita semua, dengan tujuan untuk kita komentari bersama sebagai edukasi bagi saya, kalian dan orang-orang di luar agama sengitik. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, apapun agamanya, tekan subscribe dan mari kita berteman. Masalahnya kau nggak ngerti bahasa Arab seperti itu. Saya sekarang tanggapi kau punya apa narasi. Kalau Daud memang kedapatan berzina dengan Batseba, Tuhan kau tidak konsisten. Kenapa tidak dirajam si Daud? Kenapa tidak dirajam? Si Daud pelaku hukum Taurat. Sabar dulu, saya tanggapi. Si Daud pelaku hukum Taurat. Kalau memang Tuhan tahu si Daud berzina, kenapa dia tidak dirajam? Tuhan kamu nggak konsisten, itu pertama. Kedua, 2 Samuel 12. Kamu baca ini ya, 2 Samuel 12. Tuhan kamu menghukum Daud yang berzina dengan perzinahan yang baru. Bahkan apa kata Tuhan kamu? Nih, saya bacakan. Kau bilang Elohim kamu baik. Baik apa yang seperti ini? Saya tidak menghina. Kau yang sendiri menilai nanti. 2 Samuel 12, apa katanya? Coba dari nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Tuhanmu mengambil istri-istri tuanmu, istri-istri tuannya, dan diberikan di atas pangkuannya siapa? Si Daud. Terus apa lagi? Makanya dikatakan, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang dilakukan Tuhanmu? Udah diam dulu lah, nggak usah panik dulu. Udah nggak usah panik. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Anda tahu nggak kalau di Bible di Perjanjian Lama itu ternyata Yahweh itu jahat. Wow, kaget saya. Bahkan Daud juga dihukum dengan cara istrinya diambil terus dipertontonkan, diperkosa sama orang lain, dipertontonkan. Wow, kaget saya mas. Yang benar. Ya, ada di 2 Samuel 11. Oh gitu ya. 11, bagaimana itu? Itu seperti apa? Yang mana itu? Yang mana saudaraku? Coba baca dulu semua ya. Baca dulu semua. Ya. 2 Samuel berapa? 2 Samuel 11, 2 sampai 4. 2 Samuel 11. Satu perikop situ, Mbak Mikana. 2 Samuel 11. Oke. Boleh dibaca semuanya, saudaraku, tapi tolong baca terjemahan ILT 3. Ada? Yang ILT 3, yang TB. Iya, jangan TB dulu. Jangan. Saya juga sudah baca. Sama juga. ILT saja, saudaraku ya. Silakan baca satu pasal itu. Oke. Kami siap mendengarkan. Wow, sungguh luar biasa ini ya. Kita dengarkan narasi dari Alif ini. Katanya Bapak Yahweh itu sobat ya. Oh, itu hanya fitnah saja itu. Silakan. Di 2 Samuel 11 kan itu kejahatannya Daud. Dia mengambil istrinya Uria. Iya. Di 2 Samuel 12 itu ada hukumannya. Hukumannya itu diambil istrinya Daud. Nah,
Itu dia kan Bapak Yahweh harus menghukum orang jahat tuh. Kenapa Ya, kamu maka bilang Bapak Yahweh itu melakukan perbuatan yang not good? permasalahannya kenapa Itu istrinya bagaimana diambil nih? ditiduri sama orang lain di tempat umum? Itu bagaimana itu? Upah dosa apa? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kan? Langsung Betul saya nggak, Alif? bacakan aja ya. Samuel Enggak, 12 jawab dulu. ayat Apa 10. yang ditabur itu yang dituai kan? Betul nggak? Apa yang harus yang dituai? Iya, tadi Raja Daud melakukan apa? Ya, kenapa harus sekejam ini? Kan apa yang ditabur itu yang dituai. Galatia 6 ayat 7. Berarti Tuhan mempertontonkan kalau istrinya diambil. Bukan Tuhan, dirimu yang membuat seperti itu. Aduh Tuhan. Jadi maksudmu kalau orang yang melakukan kejahatan, ambil bini orang, ya, menggauli bini orang, terus itu mau didiamin sama Tuhan ya? Terus Saya bacakan langsung cucu anakku, baik sekali perbuatanmu itu ya. Oh, jadi maksudmu begitu? 2 Samuel 12 ayat 11. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan membangkitkan yang jahat dari isi rumahmu melawan engkau, dan aku akan mengambil istri-istrimu di matamu, lalu memberikannya kepada orang terdekatmu, dan dia akan berbaring dengan istri-istrimu di terik matahari. Kalau di TB ini meniduri istri-istrimu secara terang-terangan, sebab engkau telah melakukan secara rahasia, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel dan di depan matahari. Bagaimana itu? Loh, tadi kan kamu sudah afirmasi tadi bahwa perbuatan Raja Daud itu sangat keji. Lalu inilah hukuman bagi dia. Dia menerima apa yang dia tabur tuh. Terus kenapa kamu protes? Kamu keberatan begitu? Ya, lain kejahatan Tuhan Yahweh. Enggak, kamu tahu nggak apa yang diperbuat Raja Daud? Coba jelaskan dulu. Ya di 2 Samuel 11 Karena itu. kamu kan ini jadi Tuhan kamu ya, yang ngatur Tuhan ya, ngatur Tuhan. Kayaknya kamu ini udah mengambil alih sebagai hakim ya. Oh, nekat. Ya, tolong jelaskan dulu apa aja perbuatan Raja Daud. Silakan. Raja Daud. Jangan-jangan Anda nggak paham juga. Ya, di 2 Samuel 11 itu Raja Daud itu melihat seorang istri lah sedang mandi, mengintip. Terus dipanggil lah istri tersebut, lalu ditiduri sampai hamil. Terus suaminya Batseba ini yang namanya Uria dibunuh dengan pembunuhan berencana. Dengan cara Uria disuruh berperang di barisan paling depan supaya mati. Nah, kayak gitulah kesimpulannya. Terus dihukum sama Yahweh. Istrinya diambil, istrinya Daud, terus ditiduri di depan seluruh bangsa Bani Israel. Bagaimana itu? Masih banyak lagi kejahatan Yahweh yang mau saya sampaikan sebenarnya, tentang genosida, tentang menghancurkan tempat ibadah, membakar. Bagaimana pendapat Anda? Bukankah Yahweh itu Tuhan yang kejam kalau seperti itu? Agamamu masih Islam atau kau sudah tunggal sekarang? Saya mau Islam, saya. Oh, masih Islam ya? Oke, nanti saya bertanya balik ya. Sebenarnya sesembahan siapa yang kejam tanpa dasar? Silakan. Baik, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Raja Daud itu, beliau pernah jatuh dalam dosa. Namanya manusia pasti ada kekhilafan lah ya. Raja Daud punya pengawal, punya anak buah panglima yang sangat setia kepada beliau, namanya Uria. Uria ini sangat baik kepada Raja Daud. Beliau sangat taat kepada Raja Daud sebagai rajanya. Bahkan dia rela ya berperang di baris paling depan demi melindungi negaranya dan juga Raja Daud. Ketika Uria pergi berperang, istrinya ada di rumah sedang mandi di kolam. Kemudian dari atas soto Raja Daud melihat istri Uria sedang mandi. Lalu Raja Daud tertarik. Nah ini dia nih. Sebagai laki-laki jangan mata keranjang.
Dia suka sama istrinya Uria, ya. Lalu dia datangilah perempuan itu, lalu tidur sama istri Uria. Karena dia suka sama istri Uria. Bahkan malamnya dia bobar sama istri Uria. Uria pulang dari peperangan, nggak pulang dulu ke rumah. Dia masih datang ya kepada Raja Daud, bahkan dia rela tidak langsung menjumpai istrinya demi cintanya kepada Raja Daud, karena dia taat sama Raja Daud. Bayangin coba, pengawal sebaik itu. Tapi malah Raja Daud menyusun strategi yang sangat keji. Apa itu? Karena dia menginginkan istri Uria, dia merencanakan pembumbunan berencana. Wow, pembumbunan berencana. Bayangin dulu Alif. Simak baik-baik supaya kamu paham apa itu perbuatan dari Raja Daud, sehingga konsekuensi dari perbuatan yang keji itu pasti ada hukumannya. Dia menyusun strategi yang paling keji kepada Uria. Dia merencanakan pembumbunan berencana, ya. Sehingga apa yang direncanakan oleh Raja Daud, dia membuat Raja Uria supaya di depan, supaya dia metong. Memang betul Uria itu metong. Sehingga dia bisa mendapatkan Bathsheba, istri Uria. Saya mau tanya dulu sama kamu, Alif. Kamu tahu nggak, di negara Indonesia ini saja, hukuman terberat bagi pembumbunan berencana, kamu tahu nggak apa? Buka mikrofonnya, nggak kedengaran. Hukuman metong, bukan? Ya, terus Karena nyawa diganti dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa, gigi diganti dengan gigi. Seharusnya Uria ini, ya, bukan Uria, seharusnya Raja Daud, karena Tuhan itu maha adil, harusnya dia dapat hukuman metong juga. Kamu kan sudah tahu apa perbuatan Raja Daud kan? Sangat keji bukan perbuatannya? Lalu kenapa engkau komplain dengan apa yang dijatuhkan kepada Raja Daud di 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12? Istri-istrinya yang diambil, bukan nyawanya. istrinya kan nggak Lalu salah. kamu masih bilang lagi Bapak Yahweh jahat. Kalian sudah menyimak penjelasan Mihana. Ada yang ingin kita pertanyakan kepada siapapun yang terlibat dalam video ini, baik narasumber ataupun yang menyimak. Jika Mihana mengatakan gigi dibayar gigi, nyawa dibayar nyawa, seperti hukum qisas di dalam Islam, maka Yahweh sangat terbukti jahat. Jika Daud dihukum dengan kesalahan yang sama, lalu bagaimana dengan Yesus dihukum tanpa membuat kesalahan? Sungguh aneh kan? Yahweh begitu adil kepada Daud tentang hukumnya, tapi sangat berbuat curang kepada Yesus. Coba kalian pikirkan, dan jika pertanyaan ini ditanyakan kepada Mihana, entah bagaimana Mihana menjawabnya. Sebelum lanjut pada pertanyaan Mihana, seorang Kristen titip pesan kepada seluruh umat Kristen. Kamu tidak disuruh minta donasi, diancam. Berhenti kalian menjual nama Tuhan, sudah saya bilang. Berhenti kamu bawa-bawa nama apologet. Kau pemeras semuanya. Stop berdonasi sama apologet-apologet. Stop ngasih gift sama apologet-apologet. Terutama apologet yang debat di TikTok. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kalau tidak Anda stop untuk berdonasi, ngasih duit, ngasih gift sama apologet-apologet, maka sesama Kristen akan saling cakar-cakaran. Tidak hanya sesama Kristen cakar-cakaran, dengan agama lain juga seperti itu. Seperti contoh di video ini. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih, berarti gila lah orang itu. Stop ngasih donasi sama orang-orang seperti ini. Kalau nggak apa? Kalau nggak kita akan ribut terus gitu ya. Sesama Kristen cakar-cakaran. Nggak ada sejarahnya. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara di dunia ini bisa jadi negara maju karena berdebat agama. Nggak ada. Boleh-boleh aja berdiskusi agama, tapi jangan sampai ngejelek-jelekin gitu ya. Jangan sampai menghina gitu ya. Jangan sampai cakar-cakaran sesama Kristen cakar-cakaran ya. Apa kalian nggak malu gitu ya? Kenapa sesama Kristen cakar-cakaran? Apakah ini didesain gitu? Apakah ini sengaja dibetul-betulkan gitu? Sebelum kita menyalahkan pihak ketiga, salahkan dulu diri sendiri. Agama juga mengajarkan seperti itu kan, introspeksi diri. Jadi sesama Kristen stop lah gitu ya. Jangan saling menyesatkan satu sama lain gitu. Karena ya, sejarah antara agama Kristen Protestan dan agama Katolik itu dulu pernah perang, dan korbannya tuh tidak hanya 1-2 orang, tapi jutaan orang. Agama Kristen dan agama Islam juga pernah perang, yaitu perang salib. Jadi stop lah gitu ya, ngapain gitu. Ya, kalau saya perhatikan itu, kalau pemuka agama dengan pemuka agama debat, ya apologet dengan apologet debat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi perpecahan.
Beda dengan ilmuwan seperti Albert Einstein misalnya. Albert Einstein itu pernah dulu debat dengan seorang fisikawan bernama Niels ya. Hasil perdebatan mereka apa? Hasil perdebatan mereka itu menghasilkan teori baru, menghasilkan penelitian baru. Apa itu? Komputer kuantum. Jadi komputer kuantum zaman sekarang ini hasil perdebatan daripada Albert Einstein dengan Niels. Ya, lalu bagaimana dengan agama? Apa hasil daripada perdebatan agama? Nggak ada, yang ada perpecahan. Ya. Kita tidak bisa memperdebatkan keyakinan orang lain, kecuali keyakinan orang lain itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nggak bisa. Kenapa kita tidak bisa mendebatkan keyakinan orang lain? Karena kita harus memahami dulu apa itu definisi keyakinan. Definisi keyakinan itu kita percaya bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung dan tidak terbukti secara ilmiah. Artinya keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Ya, kalau misalnya kita makan daging babi itu, apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Tidak makan daging babi, apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu adalah kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Kamu tidak disuruh minta donasi, diancam. Berhenti kalian menjual nama Tuhan, sudah saya bilang. Berhenti kamu bawa-bawa nama apologet. Kau pemeras semuanya. Stop berdonasi sama apologet-apologet. Stop. Oke, sekarang saya mau bertanya sama kamu. Ini Bapak Yahweh menghukum Raja Daud ada alasannya. Karena Ya, beliau melakukan pembunuhan berencana kepada Uria. Seharusnya Raja Daud yang dikasih mati, tidak istri-istrinya yang diambil, yang tidak pernah salah istrinya. Ya karena dia mengambil istri pengawalnya, maka istrinya juga akan diambil. Kamu paham nggak? Oke. Daud, kok bisa istrinya tidak salah apa-apa, tidak berselingkuh? Saya sekarang balik bertanya. Ya silakan. Ini kita sudah ngasih tahu penjelasan bahwa Raja Daud itu ya Bukankah menerima Daud- konsekuensi. Bentar dulu, diam dulu kamu. Ya, konsekuensi atau hukuman yang berat atas dosanya yang berselingkuh dengan Batseba dan melakukan pembunuhan berencana kepada Uria. Sehingga hukumannya itu pasti diterima. Jadi konsekuensi dari perbuatannya itu pasti ada. Ada alasannya. Bapak Yahweh menghukum Raja Daud itu ada alasan. Karena Raja Daud itu menyusun strategi yang sangat keji kepada Uria. Sehingga beliau metong, ya, melakukan pembunuhan berencana dan mengambil Batseba, istri pengawalnya. Dia mengambil istri orang, dia menerima hukuman yang sama juga, istrinya diambil. Paham kamu? Oke, sekarang saya mau bertanya di At-Taubah 29. Saya belum selesai dulu. atau 29. Kenapa Tuhanmu di sini disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada kalian? Apa salah kami? Enggak. Ini nggak ada salah, nggak ada hujan, nggak ada angin, kok disuruh perangi? Kenapa Tuhan yakin istrinya Daud diambil, yang nggak pernah salah kok diambil? Gimana tuh ceritanya? Karena Selain apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Istrinya juga akan diambil. istrinya nggak salah apa istrinya? Iya, Salah istrinya yang diambil. terus diapain? Kalau istrinya diambil orang yang nggak masalah tuh bagi istri itu. Tapi Istrinya kalau di- Raja Daud kan istrinya diambil kan pasti dia sakit hati. Bukan gini loh, kamu itu menuduh Bapak Yahweh itu jahat itu nggak ada dasarnya gitu loh. Sedangkan di sini Tuhanmu, coba kamu baca dulu At-Taubah 29. Enggak, At-Taubah 29, ya baca dulu supaya kau belajar, supaya kau berkaca dengan apa? Ayat-ayat dalam kitabmu. kan ada apologet tuh, nanti dijawab itu sama apologet. Oh, apalagi enggak, aku Sama tanya seorang- sama kamu. Kenapa kau Saya alihkan nggak- kepada Nora Aritonang? Nah, Kau yang membawa statement bahwa Abah Yahweh itu kamu bilang apa? Bad karakter. Sedangkan kamu sudah mengakui, sudah mengkonfirmasi bahwa Raja Daud itu melakukan pembunuhan berencana kepada Uria demi mengambil istri Uria yaitu Batseba. Bukankah itu perbuatan yang sangat keji? Sehingga di sini ya 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Bagian ini menyampaikan konsekuensi atau hukuman berat atas dosa perselingkuhan Raja Daud dengan Batseba
dan pembunuhan berencana kepada Uria suami Batseba. Elohim menegaskan bahwa perbuatan Daud yang disembunyikan akan dibalas dengan hukuman yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi apa yang dilakukan Raja Daud itu yang ditabur, ya. Paham Ya, kamu? saya tanggapi ya. Sekarang pertanyaan saya, atau 29, apa salah orang lain tidak beriman sama nabimu dan Tuhanmu, malah disuruh perangi? Silakan, jawab. Baca dulu. Silakan baca. Tadi giliran membaca 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Gercep Izin kali ya, kau. Alif ya. Selamat malam. Enggak, Nora, sebentar dulu, Nora. Biar si Alif dulu yang jawab. Kan kami sama-sama Islam. Saya atau bah. Enggak, Atau biar si Alif dulu. Sebentar, si Alif dulu, baru nanti ke Nora. Alif ya. Saya masuk ya. Atau ayat 29. Iya, baca dulu, baca. Iya, saya baca sekalian tafsirnya. Aman itu, nanti saya nanggapi yang kau punya. Baca aja dulu, baca. Iya, nanti saya tanggapin yang kau punya narasi ya. Biar kami jelaskan sedikit dari teman-teman yang nyimak diskusi ini, apa yang kami pahami dari perkataan pemuda muslim tersebut, kami sudah tahu dan paham bahwa itu hukuman yang diterima dosa Daud, tapi yang ditanyakan pemuda muslim tadi, kenapa Yahweh begitu jahat dengan isteri-isteri Daud yang diperkaos di depan umum, padahal mereka tidak bersalah. Begitulah maksudnya. Jika di zaman tersebut ada undang-undang perlindungan pada kaum perempuan, apakah Yahweh termasuk Tuhan yang bersalah? Karena menghakimi kedua ciptaannya yang tidak berdosa, isteri Daud dan Yesus. Jadi sampai di sini Mihana sudah mengerti ya apa yang dipertanyakan pemuda muslim tadi. Kau bilang katanya Elohim kamu, oh itu tidak konsisten nanti. Oke. Udah baca dulu sana. Inilah, sabar. Gak usah banyak cakap. Tolong, ini kalau di room kamu bersikap seperti bijak lah ya. Ya Perangilah udah. orang-orang yang Karena tidak gini kan beriman. tadi harusnya si Alif yang menjawab. Tapi kan Sabar, Nora Alif. ambil alih. Alif dengarkan, iya. Karena si Alif tak mampu jawab, hanya bisa memfitnah. Nggak mampu jawab. Saya nanti nanggapi narasi kamu sekalian. Udah kalau begitu si Alif turun aja biar ganti si Nggak usah, Ardi. biarkan aja, biar dia dengar, sebentar, biar dia dengar, nggak apa-apa, biarin aja situ. Oke, perangilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikat agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, ya, kitab Yahudi dan Nasrani yang bukan pemakan babi, hingga mereka membayar jizyah. Jizyah itu denda, pajak, dengan patuh dan mereka tunduk. Tafsirnya apa? Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik. Musyrik itu siapa? Kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Maka ayat ini beralih kepada ahli kitab. Ahli kitab itu kepada Yahudi dan Nasrani, ya, bukan kepada Kristen atau Mesianik. Mereka tuh bahlul kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Siapa? Maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Konteks ayat ini turun, diam dulu, kau kan tanya ini ada tafsirnya, Mikana. Baca dulu semua ayat ini ayat 29. Saya sudah baca. Waktu kamu baca kok ada situ orang Yahudi tadi, nggak ada orang Yahudi di situ. Loh, di sini dikatakan, di sini dikatakan, kau dengarkan dulu. Di sini dikatakan, sebentar, minal lazina utul kitaba. Kitaba ini merujuk kepada siapa? Ahlul kitab, yaitu Yahudi dengan Nasrani, bukan pemakan babi. Paham ya? Nasrani itu nggak makan babi, Mikana. Yahudi nggak makan babi. Kamu baca di sini, dia punya bahasa Arab. Masuk kok baca dulu semua. Baca pelan-pelan. Saya baca nggak tadi terjemahannya, Dek? Aduh. Alif, saya baca nggak terjemahannya tadi? Baca dulu semua ini ayat 29 Sudah ini. baca. Ulang lagi dari awal. Dari awal. Maka tinggal kau jangan nengel. Enggak baca. Jangan ditafsir dulu, baca dulu. Jangan ditafsir dulu, baca dulu. Kalau saya sudah baca, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak, saya tadi sudah baca. Ya, terus. Nah, hari akhir tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Yang diberikan kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, bukan pemakan babi. Hingga mereka membayar jizyah. Jizyah itu pajak atau denda dengan patuh dan mereka tunduk. Makanya saya bacakan tafsirnya. Tafsirnya ini apa? Konteks ayat ini turun
Makanya setiap Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Kenapa turun ayat ini? Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Waktu itu perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu. Yang terlebih dulu memerangimu. Artinya apa? Kalau ada yang memerangi kamu, kamu pikir tinggal diam. Makanya saya bingung. Kristen ini penjajah Belanda datang, mau mereka tuh kita diam. 350 tahun penjajah datang. Jadi maksud kau kita harus diam. Nah ini konteks ayat ini dikatakan apa? Perangilah orang-orang yang mau memerangi kamu. Jadi di sini dikatakan. Udah belum? Sebentar, nanti saya tanggapi kau punya narasi dulu dong. Enak kali kau. Sabar dulu, kamu kan di sini menafsir, nggak ada di situ datanya. Orang Romawi memerangi agama kalian, malah bawa Romawi. Konteksnya di sini dikatakan orang-orang ini pada waktu itu ya mau memerangi umat Muslim dan merebut kekuasaannya. Oke? Nah, jadi kau pikir kalau diperangi kita hanya diam? Silakan. Jawab itu. Di mana di ayat sebelumnya dan sesudahnya di sini bahwa orang Romawi memerangi kalian? Jangan ngada-ngada kau Nora Aritonang. Tafsir. Kamu paham nggak tafsir? Kenapa tak tafsir? Bacakan yang tertulis dong. Tunjukkan datanya di dalam Quran ini ada orang Romawi memerangi kalian. Kamu tahu nggak tafsir? Sekarang saya Tafsir itu. Saya sudah bilang, sabar Mikana. Kau bertanya Al-Quran saya. Ya udah silakan. Puas kamu bicara ayat 29 itu Allah berfirman, itu memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Itu tafsirnya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bukan terjemahan Mikantul. Ya, sekarang saya sudah jawab. Sekarang saya tanggapi kau. Jangan gitu dong. Sabar, saya tanggapi kamu tentang Daud. Saya sudah Sebentar kasih tahu. dulu. Itu. Saya sudah kasih tahu, nggak bisa sebentar. At-Taubah ayat 29 Mikantul itu adalah. Sekarang kok udah panggil-panggil Mikantul ini? Kenapa? Ya, Jangan gitu dong. Artinya Mikana betul. Ya kan kau betul, selalu betul saja kau kan, padahal kau. Ya enggak usah panggil Mikantul. Ya udah. Mikana dengar. At-Taubah ayat 29. Ini jangan kayak gitulah kualitas kalian dari pendoka Islam itu. Harus ada etika lah. Ya kan tunjukkanlah kalau kau seorang Islam yang baik, bukan seorang pengejek. Ayat 29 itu. Mihana benar sekali, berhenti jadi penyampai kebenaran Islam jika etika dalam diskusi tidak bisa dijaga, tujuan menyampaikan kebenaran akan berakhir dengan sia-sia. Bagaimana orang-orang Kristen mau menilai Islam agama yang baik dan benar sementara jika diskusi saja sudah melanggar kaidah Al-Quran. Semoga kejadian yang tidak kita inginkan menjadi sebuah pelajaran dan bisa memperbaiki diri ke depan. Siapapun orang yang menjadi apologet Islam, jika belum beretika dengan baik dalam berdiskusi sebaiknya berhenti, karena akan menimbulkan sebuah kebencian saja antara Islam dan Kristen. Perang Tabuk yang dimana pada waktu itu tentara Romawi, prajurit Romawi mau menguasai perbatasan yang dimana sudah dimiliki oleh umat Muslim. Dan umat Muslim pada waktu itu ingin diperangi. Maka dikatakan, kamu perangi mereka kalau mereka memerangi kamu dahulu. Artinya apa? Umat Muslim ini tidak botol. Masa mau kita diperangi terus maksud kau diam? Enggak lah Mikana, ini asbab nuzulnya. Kalau kau tidak terima, ya silahkan kau baca dulu Arabnya, kau tafsirkan sendiri. Ya, masalahnya kau nggak ngerti bahasa Arab seperti itu. Saya sekarang tanggapi kau punya apa narasi. Kalau Daud memang kedapatan berzina dengan Batseba, Tuhan kau tidak konsisten. Kenapa tidak dirajam si Daud? Kenapa tidak dirajam? Si Daud pelaku hukum Taurat. Sabar dulu, saya tanggapi. Si Daud pelaku hukum Taurat. Kalau memang Tuhan tahu si Daud berzina, kenapa dia tidak dirajam? Tuhan kamu nggak konsisten, itu pertama. Kedua, 2 Samuel 12.
Kamu baca ini ya, 2 Samuel 12. Tuhan kamu menghukum Daud yang berzina dengan perzinahan yang baru. Bahkan apa kata Tuhan kamu? Nih, saya bacakan. Kau bilang Elohim kamu baik. Baik apa yang seperti ini? Saya tidak menghina. Kau yang sendiri menilai nanti. 2 Samuel 12, apa katanya? Coba dari nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Tuhanmu mengambil istri-istri tuanmu, istri-istri tuannya, dan diberikan di atas pangkuannya siapa? Si Daud. Terus apa lagi? Makanya dikatakan, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang dilakukan Tuhanmu? Mengambil istri-istri Daud dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istri Daud. Kalau suamimu ya selingkuh sama perempuan lain, Tuhan kamu mengambil kamu, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan kamu. Ini perzinahan, setahu saya dihukum dengan rajam, bukan dengan perzinahan baru, Mikana. Kalau kayak begini saya rasa enak juga ya kan? Silakan. Saya sudah tanggapi atau ayat 29. Asbab nuzulnya adalah ketika umat muslim diperangi, umat muslim tidak tinggal diam saja. Tapi kalau mereka mau di situ, ya, mereka mau di situ akhirnya walaupun tidak beriman, tetapi tidak memerangi lagi, mereka harus membayar jizyah, yaitu pajak. Silakan ditanggapi. Oke, ya. Jadi si Nora ini sudah mulai ngamuk. Makanya lihat tuh followersmu itu, pengikut kalian itu. Begitukah kualitas? Saya naik aja udah langsung 11. Enggak, maksud saya kenapa kamu bilangin saya mikantul, mikacrot seperti si Juma lah, apa. Jadi itulah nampaknya ya. Lah, santai aja. Sebentar dulu. Oke, makanya di sini kan kita diskusi lintas iman. Ketika kita diskusi lintas iman, ucapanmu, narasimu mencerminkan siapa dirimu dan ajaran nanti Tuhanmu. di dalam Matius Tuhan kamu aja. Udah mulai panik. Ini aku sekarang giliran bicara loh. Udah lanjut aja, nggak usah apa. Iya udah, iya. Kalau Tuhan boleh yang ngomong gitu, kalau kamu nggak boleh, udah diam dulu lah, jangan panik dulu. Kamu mengatakan babi dan anjing aja boleh. Iya, diam dulu. Ya Tuhan semesta alam ya, suka-suka dialah, dia yang menciptakan Tuhan manusia. mengajarkan mengatakan babi dan anjing. Udah diam dulu lah, nggak usah panik dulu. Udah nggak usah panik. Udah nggak usah panik. Aduh Tuhan. Jangan kau framing. Bisa. Ya udah diam dulu. Bukan framing, kan memang betul. Lah Tuhan kami nggak pernah Sekarang ini mengatakan kamu sudah babi dan mulai. anjing. Iya. Kalau Tuhan boleh ngomong gitu, kamu kan bukan Tuhan. Emang kamu siapa? Kamu pendosa. Kasih. Nggak layak Masa kau ngomong kami gitu. mengajarkan babi dan Ya anjing. udah Karena coba kau bilang sama anakmu babi, pasti nggak terima kau kan? Loh, karena aku bukan yang menciptakan anakku. Udah diam dulu. Tuhan. Udah diam dulu. Aduh, Nora, kenapa kau panik sendiri? Sekarang giliran saya bicara. Jangan mimpi kau. Kenapa kamu panik? Kau memang terbukti. Kalian para pendakwah dari Islam itu sukanya menghina aja. Ya udah, mute dulu ya. Ajaran Tuhan apa itu? Lah, dari ucapanmu aja terbukti ajaranmu siapa? Ya. Oke, gini ya. Lihat, Melemparkan kalau melihat suatu ajaran, lihatlah dari buahnya ya. Nggak ada di Al-Quran mengatakan Oh perempuan. Tuhan. Lanjutlah. Bacalah Matius 15. Tuhan kau mengatakan perempuan kanan anjing. Hebat kali Tuhan kamu. Iya dong, hebat lah. Emang kayak Tuhanmu, apa kehebatannya? Mengatakan perempuan anjing. Udah, nggak usah menggiring opini. Nanti kalau kamu menghujat gitu, Baca nggak Matius 15? aduh udah dulu. Aku sekarang mau ngomong, kenapa kau panik? Aku nggak panik. Ngapain Yang panik? jelas, iya. Yang jelas Tuhan saya itu, ya, tidak menyuruh utusan-utusannya untuk menggauli bocil. Udah itu saja. Nggak usah diam dulu. Nggak usah. Udah diam. Ya Tuhan. Menghujat kau. Di mana Allah saya mensuruh menggauli bocil? Di mana? Pakai data. Emangnya saya bilang kau? Mana? Kan saya nggak bilang Tidak dirimu. langsung menggauli bocil. Di mana? Kan saya nggak bilang dirimu. Loh, saya nggak bilang dirimu. Kan saya bilang Tuhan saya. Di mana Kan Allah Tuhan saya yang saya bilang. Lah,
bilang Tuhan saya tidak mengutus nabi-nabinya, utusan-utusannya untuk menggali bocil. Kenapa kamu marah? Kan saya bilang Tuhan saya. Merobek perawan. Begini nih Hana, dalam diskusi tidak boleh memfitnah sebab di dalam Al-Quran tidak ada perintah seperti tuduhanmu. Karena kamu orang yang suka berdiskusi data, maka saat kamu membuat tuduhan bahwa Allah yang perintahkan Nabi umat Islam meniduri bocil, wajib kamu buktikan dengan dalil. Jika tidak ada, artinya kamu pun memfitnah Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar jika umat Islam menunjukkan keburukan dalam kitab sucimu dan semua itu fakta dan ada tertulis. Bahwa Yahweh memang kejam, orang tidak berdosa seperti Yesus pun harus metong menanggung dosa orang lain. Ini salah satu Tuhan yang tidak berlaku adil terhadap manusia. Saya bilang Tuhan Dia harus merobek perawan. Kenapa dia harus merobek perawan? Kan saya bilang Tuhan saya, Nora bukan Tuhanmu. Kenapa kau panik? Kamu tunjukkan di mana Tuhan saya mengutus Nabi untuk menggali bocil. Kan saya tidak bilang Tuhanmu, kan Tuhan saya. Bisa tunjukkan Tuhan Tuhan saya tidak pernah mengutus nabinya untuk menggali bocil. Menggali bocil turun ayat. Saya bisa tunjukkan Tuhan kau merobek perawan. Saya bisa tunjukkan Tuhan kau merobek perawan. Nora, bentar dulu Nora. Kan saya tidak bilangin Tuhanmu dan nabimu. Kenapa kau panik? Kalau Tuhan kau benar, Maha Kuasa, Saya tidak bilang Tuhanmu dan nabimu. Kenapa kau panik? Saya kan bilang Tuhan saya. Tuhan saya itu mengutus nabi-nabinya tidak pernah disuruh untuk menggali bocil. Menggali bocil turun ayat. Kan nggak ada seperti itu. Tuhan apa yang Kenapa merobek kau perawan? panas ya Tuhan gila Tuhan? perawan. Ini Tuhan bahkan gila perawan loh. Nora, diam dulu Nora. Ini kalau nggak kondusif lagi lebih bagus turun aja lah Nora. Nora. Loh, kenapa kamu jangan marah dulu Nora? Kan saya bilang Tuhan saya. Kan data Tuhan kau menginginkan perawan. Untuk apa perawan? Nora, kenapa kau marah? Perempuan yang Tuhan. Nora, aduh. membunuh anak-anak. Diam dulu Nora. Aduh. Udah mau masih turunin dulu lah. Kan saya bilang Tuhan saya Nora. Yang penting kan Tuhan saya, Yesus HaMasiah tidak pernah mengutus nabinya untuk menggali bocil. Setelah menggali bocil turun ayat. Kan saya bilang Tuhan saya, Nora, kenapa kau marah? Ih. Ya Tuhan, Nora tolonglah, jangan kamu itu makin hari kamu kok makin kayaknya makin kejang-kejang gitu loh. Kan saya bilang Tuhan saya, Nora, saya nggak bilang nabimu, saya nggak bilang Tuhanmu. Kan saya bilang kan kamu dari tadi tuh fitnah Tuhan saya terus. Ya, begini. Ya saya bilang lah, yang penting Tuhan saya Yesus HaMasiah tidak pernah mengutus nabi-nabinya untuk menggali bocil. Setelah menggali bocil turun ayat. Nggak seperti itu Nora. Lah kamu kok panas?